Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stenlos punya podcast. Halo Sobat Stenlos, kali ini bersama dengan saya Laras dan rekan saya Rizky. Halo. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Bu Yuniar. Selamat siang Bu Yuniar. Selamat siang. Apa kabar Bu Yuniar hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini bersama dengan Bu Yuniar kami akan membahas tentang perpacaran remaja. Bu, kira-kira kita sebagai remaja itu boleh nggak sih berpacaran? Kalau menurut Bu Yuniar, di usia kalian sekarang ini sebaiknya jangan dulu berpacaran, ya. Karena yang pertama di usia kalian di masa pubertas ini, menurut saya belum saatnya kalian untuk menjalin komitmen dengan lawan jenis untuk melakukan atau menjalin hubungan antar lawan jenis atau istilah kalian sekarang ini pacaran ya, Iya. seperti itu ya. Lalu kita bolehnya pacaran itu di usia yang berapa? Boleh pacaran, yang jelas pacaran itu karena melibatkan dua individu yang berlainan jenis ya, antara laki-laki dan perempuan. Kapan boleh berpacaran? Nah, kalau menurut saya kalian ini boleh menjalin komitmen dengan lawan jenis ketika sudah dewasa nanti. Nah, kapan dewasa itu? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, ini ada berbagai macam pandangan ya, atau pendapat para ahli kapan usia dewasa seorang individu. Ada yang berpedoman di atas 21 tahun. Nah, ada lagi kalau sesuai dengan undang-undang di negara kita, individu atau seseorang dikatakan dewasa itu ketika sudah berusia di atas 18 tahun. Nah, tergantung mau menganut yang mana ketika kalian ini berpacaran atau menjalin komitmen dengan lawan jenis seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita sedang menyukai yang lawan jenis, kita harus bagaimana? Menyukai dalam hal apa ini? Mengidolakan atau hanya sekedar kagum atau hanya atau jatuh cinta Jatuh atau cinta. Kan biasanya remaja Anaknya itu, jelas kan? iya, kan Ya. biasanya remaja kalau baru pubertas kan langsung merasakan cinta gitu. Oh gitu ya, ini saya jelaskan dulu ya. Iya. Jadi gini, salah satu tugas perkembangan di usia kalian sekarang ini SMP ya, SMP itu kan usianya mungkin antara sekitar 11 sampai dengan 15 tahun ya. Ada yang 12, ada yang 11 ya, kan tergantung masuknya ke SMP itu kapan. Nah, di usia 11 sampai 15 tahun itu dimana kalian mengalami masa pubertas ya. Kalau masa pubertas itu masanya peralihan dari anak-anak ke dewasa. Ada yang namanya masa remaja. Nah, di masa remaja ada masa pubertas, masa badai dan tekanan, di mana banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja itu yang kadang-kadang mengakibatkan remaja itu menjadi kurang percaya diri, menjadi sulit menerima perubahan-perubahan yang ada pada dirinya. Terus ada lagi remaja ini salah satu yang dilalui di masa ini adalah tertarik pada lawan jenis. Itu salah satu tugas perkembangan di masa remaja ya, tertarik pada lawan jenis. Nah, kalau tertarik pada lawan jenis, nah ini kalau ada remaja yang jatuh cinta, seperti yang Mbak tanyakan tadi ya, remaja yang jatuh cinta pada lawan jenis. Nah, ini mungkin bisa dialihkan ke hal-hal yang positif ya. Boleh kita mengagumi, boleh tertarik, tapi tolong jangan membuat komitmen dulu ya. Jangan membuat komitmen dulu untuk berpacaran ya. Kembali lagi itu tadi, kalian di masa remaja ini belum siap untuk menjalin sebuah komitmen untuk berpacaran seperti itu. Terus seperti apa sebaiknya kalau kita berteman dengan yang lawan jenis? Berteman dengan lawan jenis. Nah,
Karena kalian ini kan sudah masa remaja ya, bukan masa anak-anak lagi. Kalau dulu mungkin ketika SD, ya SD kalian bisa berteman itu bisa lari-lari ke sana kemari, guyonan dengan anak-anak yang lawan jenis ya, berlainan jenis. Nah, karena sekarang kalian sudah SMP, sudah akil balik, paham kan akil balik ya? Jadi kalian harus tahu batasan sampai seberapa pantas kita bergaul dengan lawan jenis. Karena tubuh kalian tidak kecil lagi. Kalau dulu di SD kecil, masih bisa berlari-lari di kelas, main kejar-kejaran. Kalau SMP kan sudah kayaknya tidak pantas lagi ya untuk lari-lari di dalam kelas, bermain kejar-kejaran. Apalagi sudah akil balik, berarti kalian sudah harus menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak bisa sebebas waktu masih anak-anak dulu. Jadi kalian harus bisa menjaga jarak karena kalian sudah bukan mukrim lagi ya. Paham ya? Dengan guru yang lawan jenis sebaiknya bagaimana kita bersikap? Guru yang lawan jenis. Nah, sama seperti teman kalian yang lawan jenis atau berlainan jenis kelamin, kalian juga harus menjaga jarak ya. Karena bagaimanapun juga guru ini kan bukan murid kalian. Ya, jadi tetap harus ada batasan antara guru dan siswa. Meskipun guru ini adalah pengganti orang tua kalian di sekolah, tapi tetap harus ada batasan. Jangan seperti waktu kalian masih anak-anak ya, dengan orang tua, mungkin dengan ayahmu biasa gendong, biasa peluk gitu ya. Tapi kalau sudah remaja seperti ini, meskipun dengan ayah juga harus ini ya, membatasi diri ya, tidak boleh memeluk atau berdekatan yang berlebihan dengan lawan jenis. Sama seperti guru juga gitu, jangan ini terlalu dekat lah istilahnya, apalagi sentuhan fisik ya. Jadi kita harus ini tetap menjaga jarak. Terus bagaimana sifat yang harus kami tunjukkan agar bisa terlihat lebih sopan? Lebih sopan dalam dengan siapa ini? Dengan guru yang berlawan jenis atau berlainan jenis. Tetap menjaga jarak dan bersikap sopan, sewajarnya saja. Bertemu dengan guru boleh berjabat tangan atau saling, itu kan wajib ya, senyum, sapa, salam. Nah itu kan wajib kita lakukan. Nah tapi itu tadi jangan terlalu dekat. Jadi tetap saling boleh. Kan kalian sudah tahu kan batasan mana yang bagian tubuh kita yang boleh bersentuhan dengan orang lain ya, lawan jenis itu kan. Mungkin untuk tangan masih boleh lah kita bersalaman dengan guru yang berlainan jenis kelamin seperti itu. Kalau kita pacarnya digital apa boleh? Pacaran digital, nah ini yang sekarang lagi tren ya. Lagi apa, viral Ya, bahasanya. naiknya. Ya lagi ini ada grooming kan, ya grooming itu kan pacaran dengan lawan jenis ya, orang berpacaran tetapi di dunia maya secara online. Jadi tidak ada sentuhan fisik secara langsung, tapi dia berpacarannya secara online dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan syahwat atau birahi. Salah satu contoh mungkin ya, ini yang lagi tren sekarang apa bahasanya? Ayo di temanmu, papapan. Nah, pernah dengar? Ya. Nah, itu kan saling kirim foto. Ya. Foto yang terbuka biasanya. Kalau orang yang berpacaran online itu kan biasanya seperti itu. Meskipun mereka tidak bersentuhan secara fisik langsung, tidak offline ya katakanlah, ya online pacaran dengan kata-kata yang mesra, yang menggoda, kemudian mengirim gambar-gambar yang buka ya. Awalnya mungkin ayo selfie, terus kemudian minta apa lagi yang aneh-aneh. Nah itu ada fenomena seperti itu sekarang secara online ini yang malah lebih berbahaya ya kan, karena bisa mengakibatkan ini kekerasan seksual secara online. Dalam artian
mungkin waktu dia mengirim gambar itu bisa gambar itu disebarkan kepada orang lain. Kan kita tidak tahu, kadang-kadang orang berniat jelek atau tidak, kan kita tidak paham gitu ya. Berarti pacaran digital ini lebih beresiko daripada secara langsung. Kalau resiko sama-sama beresikonya. Ya, sama-sama beresikonya, cuma resikonya itu berbeda-beda. Ya kalau digital ini kan karena orangnya mungkin jauh, tidak bertemu secara langsung, mungkin kan kejahatan cyber kan di dunia maya. Nah, tapi kalau pacaran secara langsung, mungkin ya ini misalnya kalau kalian pacaran dengan temanmu yang satu kelas atau beda kelas, ini kan kalian lebih berpeluang untuk ini bersentuhan secara fisik ya, bersentuhan secara fisik langsung. Nah, yang berbahayanya kalau langsung ini kalian bertemu mungkin di tempat yang sepi, ketiganya adalah setan. ya ketiganya adalah setan kan. Khawatirnya ya ini melakukan hal-hal yang negatif yang tidak boleh dilakukan oleh anak usia remaja gitu kan ya, seperti itu, resikonya seperti itu, sama-sama beresiko. Apa yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis Secara digital. Ini yang digital ya, Iya. ya yang perlu diperhatikan yang pertama harus hati-hati ya, karena kalian bergaulnya atau kenalnya itu secara online, kalian tidak tahu kan latar belakangnya dia seperti apa, ya kan? Bagaimana latar belakangnya dia, bagaimana kehidupannya dia, atau barangkali foto yang dipajang di profilnya itu bukan orang yang sebenarnya, gitu kan? Jadi harus hati-hati, benar-benar hati-hati ketika kita berkenalan dengan orang di dunia maya. Atau lebih baik kalau di IG atau dimanapun sosmed kalian, kalau tidak kenal mending jangan dijadikan teman gitu kan, karena kita tidak tahu latar belakangnya dia seperti apa. Jangan-jangan dia orang yang punya niat jahat sama kita. Apakah kita boleh Bu jika kita mempunyai hubungan tetapi hubungannya tidak berlebihan? Hubungan apa ini? Hubungan kayak hubungan antara status. Cuma sekedar teman dekat. TDM. Ya, TDM. TDM ya, teman tapi mesra. Iya. Bahasanya masih ada ya seperti itu. Ada banyak banyak. di teman-teman banyak ya seperti Iya. itu. Gimana ya TDM, teman tapi mesra? Yang dirugikan siapa? Diri sendiri. Yang dirugikan siapa kalau ada pertemanan tapi tanpa status? Biasanya lebih cenderung ke perempuannya yang dirugikan. Itu apa gitu kan? Sekarang saya tanya, kalau hubungan tanpa status, HTS ya biasanya anak biasanya hubungan tanpa status itu manfaatnya apa sih? Biasanya kan cuma deket-deket doang, tapi biasanya yang cewek itu juga pengen cepat-cepat jalin hubungan gitu loh Bu, cuma yang cowok juga nggak peka gitu. Nggak ada kepastian. Kalau itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ya, gimana ya, lebih baik jangan deh, nggak usah lah dilakukan itu, lebih baik sahabatan aja, mungkin lebih tepatnya mungkin bersahabat saja gitu ya. Jadi berteman, kalau lebih secara ini ya, secara pertemanan itu bersahabat itu lebih baik daripada kita mengharapkan sesuatu yang lebih dari seseorang yang tidak peka. Kan aku tadi itu sesuatu yang tidak peka kan. Kita berteman saja, bersahabat untuk hal-hal yang positif gitu. Kan di Spenlos ini sudah banyak yang berpacaran, terus gimana? Kalau sudah banyak yang berpacaran, nah mungkin melalui podcast ini kita bisa menyarankan supaya sudahlah, jangan berpacaran dulu. Ayo kita berteman saja. Seandainya ada rasa tertarik pada lawan jenis, cukuplah sebagai penyemangat.
Ya penyemangat saja, nggak apa-apa. Oh, saya jadi termotivasi untuk jadi juara karena dia juara juga. Itu kan itu sebagai penyemangat juga. Nggak apa-apa kan harus seperti itu. Tapi tidak ada komitmen yang ini ya untuk berpacaran, untuk menjalin hubungan ini yang serius gitu ya. Nah kalau yang sudah terlanjur ya itu ajaklah teman-teman untuk berteman saja, bersahabat saja. Gitu. Oke, terima kasih Bu Yuniar. Sebelum kita tutup, apakah ada pesan dari Bu Yuniar untuk Sobat Spenlos yang sedang menonton? Pesan untuk Sobat Spenlos yang sedang menonton podcast ini, Bu Yuniar sebagai guru BK di sini menyarankan supaya dalam pergaulan, dalam berteman itu lebih hati-hati, lebih waspada karena di dunia online itu sangat ini ya, untuk pertemanan itu sangat berbahaya jika berteman dengan orang yang tidak dikenal dengan baik. Nah, untuk yang ada di sekolah, ayolah kita jalin hubungan pertemanan, hubungan persahabatan itu ke arah yang positif. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri sendiri dan mencemarkan nama baik sekolah. Saja dari saya. Ya, itu tadi pesan dari Bu Yuniar untuk Sobat Spenlos dan untuk kita berdua juga ya Rizky. Kita tidak boleh berpacaran terlebih dahulu. Oke. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spenlos punya